tema pesan perpisahan. Ya. Biasanya di mana ada perjumpaan, di situ ada perpisahan. Mana yang menyenangkan, perjumpaan atau perpisahan? Perjumpaan. Ya. The first sight, ya. Pandangan pertama begitu menggoda. Seterusnya, skenarionya Anda yang punya. Ya. Tapi kalau perpisahan, wah berat. Ya. Pastor Markus saja baru sampai digotong-gotong, umat sudah ada yang meneteskan keringat. Karena saya masih ingat Pastor Markus begini-gini, bukan karena sedih. Ini tidak mudah memang. Ya. Nah, para rasul sudah sekian lama hidup bersama Yesus Sang Guru, kiranya ada ikatan batin, ikatan emosional. Ya. Emotional bonding itu tidak mudah dilepas. Ada suka dan duka yang dibagi bersama. Meskipun Petrus dan kawan-kawan itu lari ketika gurunya disalibkan, tetapi ikatan itu tetap ada. Maka memang sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Tuhan menitipkan pesan. Ada 3 pesannya. Yang pertama, jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Ini pesan yang pertama. Biasanya kalau seorang yang kita cintai, yang kita kagumi, kita hargai, apalagi orang tua kita misalkan, masih ada bersama dengan kita, masih ada yang mengingatkan kita, bangun kau pagi-pagi nak, cepat kau mandi, pergi sekolah. Begitu tidak ada yang mengingatkan lagi, lupa mi bangun pagi, siang mi balik. Ini persis yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus. Ketika dia masih ada, para murid dekat, mau mengasihi Tuhan. Tetapi itu karena masih ada Yesus bersama mereka. Tapi cinta kasih yang didasari oleh ketulusan, bahkan tidak ada pun, Sang Guru diharapkan para murid tetap setia pada pengajaran, pada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan disinilah sesungguhnya di balik pesan ini, para murid diajak untuk menjadi pribadi yang dewasa. Melakukan sesuatu bukan karena instruksi. Saya istilahkan ini, kalau di kampung, mungkin di kota jarang lagi kita temukan. Ya. Kalau hanya melakukan sesuatu karena instruksi, ini bermental pahat. Kita tahu pahat ya. Ya. Kalau tidak diketuk, tidak menggigit. Nah, ini, ya. Tuhan Yesus mau melihat para muridnya itu dewasa. Bukan karena dia ada secara fisik bersama mereka, mereka kemudian hidup menurut ajarannya. Sekalipun dia tidak hadir lagi secara fisik, hendaknya ajarannya yang utama itu tetap dihayati dengan setia. Apa pengajaran Tuhan? Minggu lalu kita sudah renungkan bersama. Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu hendaknya saling mengasihi. Dan orang lain dunia ini akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Kita sudah renungkan, kata kuncinya cuma satu, love one another. Tapi itu kasih satu sama lain, horizontal. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan, jika seseorang mengasihi aku, jadi bukan hanya kasih yang horizontal, tapi juga yang vertikal dengan Tuhan sendiri. Maka kasih ini sempurna seperti salib. Ada dimensi vertikalnya, ada horizontal. Tak bisa dipisahkan. Itu bukan lagi salib kalau tidak punya 2 dimensi. Maka kasih yang sempurna, yang utuh, itu berdimensi ganda, vertikal dan horizontal. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan, setelah kamu saling mengasihi, jangan lupa
Kasih itu adalah juga kasih untuk aku. Dan kasih inilah pengajaranku. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah sang kasih yang diutus oleh Allah Bapa, yang siap menderita karena Ia mengasihi kita. Setiap kali kita melihat salib, lihatlah Dia yang mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas. Dan kasih yang sejati seperti itu. Tidak ada embel-embelnya, bahkan mengasihi sampai tuntas. Dan kasih itulah yang dihayati oleh salah seorang yang sudah menjadi santa sekarang. Dulu dikenal dengan nama Mother Teresa, Ibu Teresa dari Kalkuta, yang melayani saudara-saudarinya yang melarat, yang sudah sekarat. Saya bawa kembali buku kecil ini, judulnya Cinta yang Total. Dan di dalam buku ini, dalam salah satu bagian tertulis, ini yang dihayati oleh Mother Teresa, sekarang menjadi Santa Teresa dari Kalkuta, dan diabadikan namanya untuk salah satu rumah sakit yang ada di Kuskupan ini, yang ada di kota Rantepao. Mother Teresa menulis demikian: kita harus memberikan diri sampai kita sendiri merasa sakit. Kasih yang sejati harus menimbulkan rasa sakit. Yesus menderita untuk mencintai kita. Allah menderita untuk mencintai kita. Karena Dia harus memberi, Dia memberikan putranya. Jadi kasih yang sejati sampai yang mengasihi itu merasa sakit. Suami-suami, apakah sudah pernah merasa sakit mengasihi istrimu? Jangan mengasihi istri orang lain ya. Istri-istri, sudah pernah merasa sakit mengasihi suamimu? Kau tidak seperti yang dulu lagi, pastilah. Apalagi kalau usia sudah bertambah. Kalau suami sampai mengasihi istri merasa sakit, ini yang sesungguhnya cinta yang sejati, penuh pengorbanan. Dan itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Seperti aku mengasihi kamu sampai tuntas di altar salib. Dan kasih itu diabadikan kini dalam Ekaristi Kudus. Maka setiap kali kita menyambut Ekaristi, kita menyambut kasih yang tulus dan total serta tuntas dari Allah melalui putranya Yesus Kristus. Dan inilah yang dititip oleh Tuhan Yesus, pesan pertamanya kepada para muridnya, kepada kita semua. Kalau kita mau mengasihi Tuhan Yesus, kasihilah Dia dengan tuntas, dengan total dan tanpa syarat. Bahkan kadang kita merasa sakit. Termasuk kalau kita mau sungguh menjadi muridnya, kita membawa salib kemana-mana. Promosi jabatan terhambat. Kesempatan, chance untuk berbisnis tertutup karena label kita, karena komitmen kita, karena cinta kita pada Yesus. Dan cinta inilah diuji. Dan sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ia akan setia. Maka kesetiaan kita untuk mengasihi Tuhan diuji. Ketika Tuhan tidak lagi secara fisik kita lihat seperti yang dialami oleh para murid, para rasul dahulu. Tapi kalau kita sungguh mencintai Dia, maka Tuhan Yesus bersabda, kami akan datang kepadanya. Bapakku akan mengasihi dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, ingatlah Bapaknya pun akan mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus bersama Sang Bapa akan datang dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Apakah kita mau dikunjungi oleh Allah sendiri? Berkatnya melimpah, mau? Maka kasihilah Yesus Sang Juru Selamat kita. Dengan tulus, dengan total dan tuntas. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan pesan. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu.
Tuhan berjanji, Dia akan mengutus Roh Kudus yang akan menerangi akal budi kita, hati kita, untuk semakin memahami, menghayati, dan melaksanakan sabda Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti, Tuhan maunya apa ini? Tapi Roh Kudus menuntun kita untuk menemukan kehendak-Nya, khususnya ketika ada kesulitan, ada masalah. Memang kita masih bisa dengan make up kelihatan, wah kau gembira sekali hari ini. Tapi di balik kegembiraan tampak keluarnya, tapi batin kita bisa bergumul. Maka yang datang, saya yakin, saya juga, saudara-saudari, pasti punya pergumulan. Tapi ingatlah, biarkan Roh Kudus menerangi akal budi dan hati kita untuk menemukan kehendak Allah dalam setiap peristiwa, bahkan dalam hal yang sulit sekalipun yang harus kita hadapi. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, menuntun gereja terus-menerus, membaharui pikiran kita, hati kita, dan arah hidup kita. Maka pepatah kuno mengatakan, Ecclesia semper reformanda est. Gereja terus-menerus akan dibaharui. Siapa yang membaharui? Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang terus menuntun menyertai kita. Kalau ada hal yang sulit kita pahami dalam panggilan hidup kita, dalam tugas kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergumulan di tengah keluarga, biarkanlah Roh Kudus yang berkarya menuntun kita semua. Seperti yang dialami oleh gereja perdana. Ada begitu banyak rupa-rupa persoalan mereka hadapi. Tetapi ketika mereka terbuka pada tuntunan Roh Kudus, way out selalu ada, solusi selalu ada. Percayakah akan Roh Kudus? Nah, sebentar lagi kita akan membaharui itu. Iman akan Dia yang menuntun kita. Dan itulah janji Tuhan. Maka jangan takut, karena Roh Kudus menuntun kita. Jangan cemas, jangan khawatir. Pesan yang ketiga disampaikan oleh Tuhan Yesus. Damai ku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pesan yang ketiga, Tuhan Yesus menitipkan kepada kita damai-Nya. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, damai ini bukan hanya sebagai ritual, sungguh dikaruniakan pada kita. Nanti kalau kita sungguh menyadari, menghayati, dan merasakan daya ilahi ketika imam mengatakan sabda Tuhan Yesus ini, mengutipnya, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasulnya, damaiku ku berikan kepadamu, damaiku ku tinggalkan bagimu. Maka kita yang percayakan Tuhan Yesus tidak akan gelisah, tidak akan cemas kalau kita membiarkan damai itu meraja di hati kita. Apakah ada yang sekarang sedang cemas, gelisah, dan galau? Sekiranya ada, buka hatimu, buka hati saudara-saudari, biarkan damai Tuhan meresapi hatimu, hidupmu. Dan nanti kita bagikan damai ini. Damai bagimu. Kita salam gara-gara COVID, kita salamannya dengan model orang Thailand, ya, Kokum Kap, ya, Sabadi Kap, ya. Kita bagikan damai Kristus. Setelah kita merayakan Ekaristi, pulang juga kita mesti membawa damai, ya. Bukan sebaliknya, membawa busur, ya. Membawa badi, bukan, tapi membawa damai. Dan inilah pesan Tuhan. Supaya apa? Kita yang sudah diselamatkan, yang percaya pada Tuhan Yesus, dimanapun hadir, hadir sebagai pembawa damai. Seperti yang telah diteladankan oleh pelindung paroki kita, Santo Fransiskus Assisi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, 3 pesan ini sangat berharga bagi kita. Pertama, kasihilah Tuhan Yesus dengan melaksanakan firman-Nya. Kalau kita melaksanakan firman-Nya, kita mengasihi Tuhan.
Yang kedua, kalau kita mengalami kesulitan, tantangan, bahkan kadang-kadang dunia ini terasa gelap, ingat janji Tuhan. Ia mengutus Roh Kudus. Kita tidak pernah berjalan seorang diri. Kalau kita mau terbuka, Roh Kudus menerangi kita. Yang ketiga, ada damai yang Tuhan berikan, yang kita rindukan setiap saat. Bahkan damai inilah yang sesungguhnya menjamin kesehatan kita jiwa dan raga. Siapa yang malam mengalami kesulitan tidur? Kalau ada yang mengalami sulit tidur, ingat, berdoa mohon damai Tuhan tinggal. Bukan hanya tinggal di sana di sini, tapi di hati kita, dalam keluarga kita. Kalau ada keluarga yang sedang mengalami goncangan, suami istri yang sedang mengalami kesulitan, undang Tuhan Yesus, sang damai, sang Raja damai untuk tinggal di hati kita, di keluarga kita. Bisa saja suami istri mengalami pasang surut, seperti air laut. Ketika awal tahun pertama atau awal-awal membangun keluarga, wah, masih muncul ungkapan pujian, betul-betul ini istriku, kau ini amazing, you are glowing, but now you are boring. Ini bisa terjadi. Lama-lama boring. Akhirnya lu bikin gua sinting. Bisa juga. Maka undanglah Tuhan untuk tinggal di hati kita, di keluarga kita. Sehingga cinta kasih kita makin besar kepada Tuhan dan juga makin subur kepada pasangan kita, anggota keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Maka kalau kasih itu berbuah, maka damai ini pasti akan menjadi bagian dari hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membawa pesan Tuhan ini dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, sehingga sungguh sukacita menjadi bagian dari hidup kita. Kasih itu berbuah dalam karya kita, dalam keseharian kita. Dan Roh Kudus terus menuntun kita sehingga kita menikmati damai. Malam kita tidur dengan damai, dengan tentram, menyongsong hari baru dengan jiwa raga yang segar, membawa damai dimanapun kita berada. Seperti Santo Fransiskus, orang suci yang menjadi pelindung paroki kita. Maka kita pun semua diutus untuk menjadi pembawa damai, pembawa cinta kasih dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian.